Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Putri Oktavian, NIM 202101111031145 dari kelas G. Perkenalkan, nama saya Buyut Injang Lumayung, NIM 202101103114440. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya akan membahas 3 pokok bahasan. Untuk yang pertama itu membahas tentang kejahatan dan kriminologi, yang kedua membahas tentang mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan, dan yang ketiga itu membahas tentang macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kejahatan. Kejahatan bisa diartikan sebagai segala macam perbuatan jahat. Nah, perbuatan jahat di sini bisa dikatakan seperti suatu perbuatan yang merugikan orang lain serta melanggar hukum. Seorang pakar hukum pidana yaitu R. Susilo mengartikan kejahatan dalam 2 sudut pandang, yaitu dalam sudut pandang yuridis dan dalam sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang melanggar undang-undang. Sedangkan dilihat dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si korban, juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan ketentraman dari suatu masyarakat itu. Nah, selain R. Susilo, Bonger juga mengartikan kejahatan yang dalam bukunya Pengantar tentang Kriminologi, yaitu sebagai perbuatan immoral dan antisosial yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulannya yang bersangkutan. Dan secara sadar, perbuatan ini juga ditentang oleh pemerintah atau negara dengan memberikan penderitaan yang berupa hukuman atau sanksi. Nah, kejahatan sendiri kalau dilihat dari segi hukum itu merupakan suatu perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan oleh kaidah hukum, dan tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang sudah ditetapkan oleh kaidah hukum. Nah, setelah kita mengetahui apa arti dari kejahatan itu, pasti teman-teman penasaran tentang apa sih yang mengukur kejahatan itu, atau apa sih yang mengukur sebuah perbuatan jahat itu. Nah, suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai kejahatan itu diukur dari perasaan manusia itu sendiri, karena perasaan kita itu bisa merasakan apakah kita itu sudah diperlakukan secara benar atau kita diperlakukan secara salah. Dan dengan kita menggunakan perasaan kita, kita bisa mengukur apakah orang ini jahat atau orang ini baik. Nah, selainnya itu, kejahatan itu cakupannya sangat luas, teman-teman, karena tidak semua kejahatan itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Nah, suatu kejahatan ini bisa dikatakan sebagai sebuah tindak pidana apabila kejahatan ini sudah bersifat secara universal atau secara umum. Nah, tidak semua kejahatan itu bisa dikatakan sebagai sebuah tindak pidana, karena hanya kejahatan yang terdapat pada buku 2 KUH pidana itu saja yang bisa disebut dengan tindak pidana dan ada sanksi bagi para pelanggarnya. Nah, untuk kejahatan di luar buku 2 KUH pidana, sejahat apapun itu tetap tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana, karena itu belum ada pasal yang mengatur tentang kejahatan itu. Jadi untuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan itu tidak ada dalam
atau tidak diatur dalam buku 2 KUH pidana itu tidak bisa diberi hukuman atau tidak bisa dijatuhi sanksi karena tidak ada pasal yang mengatur. Nah, untuk contoh-contoh dari kejahatan itu bisa dilihat dari video berikut ini. Kelima pelaku aksi perampokan disertai dengan penembakan terhadap seorang nasabah bank di wilayah Pademangan yang menggasak uang 25 juta rupiah akhirnya berhasil ditangkap. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing, salah satunya pelaku Y yang bertindak sebagai eksekutor aksi yang terekam di CCTV merampas barang dan menembak korbannya di bagian paha kanan. Pelaku lainnya adalah AR yang pada saat kejadian juga mengeluarkan senjata api dan berada di motor lainnya atau berada di belakang eksekutor Y. Sedangkan pelaku lainnya bertugas mengawasi dan memata-matai korban. Dari penangkapan pelaku, polisi pun juga mengamankan HN, penjual senjata api kepada pelaku, seharga 11 juta rupiah. Sedangkan 2 pelaku lain yang terekam dalam CCTV, J dan juga HR sebagai joki motor masih dalam pengejaran. Polisi pun meminta 2 pelaku tersebut segera menyerahkan diri karena telah diketahui identitasnya. Nah, setelah kita melihat beberapa contoh video dari sebuah tindak kejahatan, pasti kita sudah memiliki gambaran bagaimana bentuk kejahatan itu dan bagaimana bahayanya kejahatan. Untuk itu saya akan membahas tentang penanggulangan kejahatan. Nah, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan itu pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau social defense dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat atau social welfare. Nah, dapat juga dikatakan bahwa tujuan akhir dari upaya penanggulangan kejahatan ini adalah memberikan perlindungan, memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga masyarakat sudah tidak usah takut lagi dengan bahayanya kejahatan. Nah, menurut Sujono Dirjosisworo, penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Nah, namun demikian bahwa efektivitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara luas, meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kriminologi menurut para ahli, yaitu Bonger. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Menurut Edwin dan Donald, kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Lalu menurut Paul, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Lalu menurut Prof. Noah, membagi kriminologi dalam 2 bagian, yaitu kriminologi dalam arti sempit. Nah, kriminologi dalam arti sempit adalah kriminologi seperti yang telah diuraikan di atas, yakni ilmu pengetahuan yang membahas tentang masalah-masalah kejahatan mengenai bentuk-bentuknya, sebabnya, dan akibatnya. Lalu kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyelidikan perkara kejahatan secara teknik dengan mempergunakan ilmu alam, kimia, dan sebagainya. Menurut pelopornya, kejahatan merupakan bakat manusia di bawah sejak lahir. Dikatakan oleh Lombroso, yaitu criminal is born not made. Bapak kriminologi adalah Lombroso itu sendiri. Nah, pengertian kriminologi pertama kali disampaikan oleh P. Topinard, yaitu antropolog Prancis. Secara harfiah,
berasal dari kata kremen yang berarti kejahatan atau penjahat, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mengkaji tentang kejahatan, penjahat, dan gejala-gejalanya. Jadi bisa dilihat dari beberapa definisi kriminologi memusatkan pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, yang dimana kejahatan dipandang sebagai fenomena. Lalu sejarah perkembangan kriminologi. Yang pertama, kejahatan dianggap sebagai persoalan. Nah, persoalan antara orang dengan orang. Dan kriminologi di sini terkenal dengan konsep pembahasan terhadap pelaku atau keluarganya. Kedua, kriminologi berkembang yaitu kejahatan yang mirip dengan perbuatan yang ditunjukkan kepada raja-raja. Nah, misalnya pengkhianatan. Selain itu, kriminologi berkembang lagi yaitu kejahatan menjadi urusan penguasa, sehingga seperti main hakim sendiri oleh masyarakat, itu sangat dilarang. Nah, pada abad ke-18 muncul pemikiran-pemikiran kriminologi yang dikenal dengan mazhab klasik sebagai reaksi dari kesewenangan penguasa pada masa itu. Dari sini kejahatan mulai dipandang sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang. Doktrin yang terkenal adalah Novum Crime Sine Lege, yaitu kriminologi sebagai cabang ilmu baru yang berkembang pada tahun 1850 bersamaan dengan cabang ilmu lain yang mempelajari tentang tingkah laku manusia seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Lalu selanjutnya yaitu sejarah perkembangan kriminologi 2. Jadi mengapa sih kriminologi itu mengalami perkembangan? Jadi alasan pertama adalah adanya ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana, dan sistem kepidanaan. Nah, alasannya yaitu yang pertama, pada abad ke-16 hingga abad ke-18 hukum pidana hanya sebagai alat untuk menakut-nakuti dengan pemberian sanksi yang berat bagi siapa saja yang melanggarnya. Contohnya seperti hukuman mati, sanksi yang mengerikan bagi yang melanggar. Lalu kedua, pemeriksaan dilakukan oleh penguasa secara sewenang-wenang. Lalu yang ketiga, dalam hukum formil atau hukum acara pidana, yaitu hukum yang mengatur segala prosedur. Terdapat ketidakseimbangan antara kejahatan yang dilakukan dengan hukumannya. Misalnya di sini seperti perbuatan mencuri, hukumannya adalah diberikan sangat berat, yaitu hukuman mati. Dalam hal ini terdapat ketidakseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan. Seharusnya perbuatan itu tidak mendapat sanksi yang sangat berat. Alasan yang kedua adalah penerapan metode statistik. Yang dimaksud adalah menerapkan cara menghitung kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitar. Ciri dari metode statistik yaitu menggunakan angka. Kejahatan itu bisa diukur dengan sisi angka. Misalnya pada tahun 2011, kejahatan yang terjadi di berbagai wilayah Jawa Timur terhitung 74%, dan pada tahun 2012 kejahatan itu menurun di angka 55%. Nah, dalam hal ini kriminologi bisa disebut dengan ilmu pengetahuan karena objek yang dikaji itu jelas. Lalu selanjutnya ruang lingkup kriminologi atau cabang kriminologi. Menurut Sutherland mengenai ruang lingkup kriminologi yaitu sosiologi hukum atau pidana, yaitu ilmu yang memandang kejahatan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Pada intinya, yang menentukan suatu perbuatan itu jahat atau tidak adalah hukum. Oleh karena itu, di dalam mencari sebab musabab kejahatan harus dilihat dari faktor-faktor apa yang menyebabkan hukum
dalam hal ini adalah hukum pidana. Lalu etiologi hukum, yaitu cabang ilmu dari kriminologi, yaitu suatu ilmu yang mempelajari dan mencari sebab-sebab kejahatan. Selanjutnya, deontologi, ilmu yang mempelajari tentang hukuman. Sutherland menambahkan memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Lalu menurut Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibagi menjadi dua, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan. Penjelasannya yaitu ruang lingkup kriminologi murni meliputi antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter, dan ciri tubuh. Lalu kedua yaitu sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Lalu psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahatnya. Lalu psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf. Lalu penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Ruang lingkup kriminologi terapan meliputi higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadi kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan. Lalu politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Apabila disebabkan oleh faktor ekonomi, maka usaha yang dilakukan adalah peningkatan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. Lalu yang selanjutnya kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, teknik kejahatan, dan pengusutan kejahatan. Dalam mengungkapkan kejahatan antara lain yaitu identifikasi, laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah, alat mengetes kebohongan, balistik, dan scientific kriminalistik lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi. Lalu objek studi kriminologi bisa dilihat dari beberapa pendapat para ahli kriminologi, yaitu yang pertama Sutherland, yaitu proses pembuatan undang-undang, pelanggaran dari undang-undang, reaksi terhadap pelanggaran undang-undang, atau dengan kata lain objek studi kriminologi terbatas pada apa yang telah ditentukan dalam hukum pidana atau hukum yang tertulis. Lalu menurut Thorsten dan Mannheim, di sini objek kriminologi diperluas lagi. Jadi tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat. Lalu menurut Mayer, pandangan baru kriminologi lebih diperluas lagi. Jadi ukuran penyimpangan perbuatan diukur dari besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial yang ditimbulkan.
perhatian lebih ditujukan pada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis, dan sosial amat merugikan dan menimbulkan korban tidak hanya individu saja, melainkan golongan-golongan yang ada di masyarakat. Lalu manfaat mempelajari kriminologi telah dikenal sejak lama, yaitu semenjak dan sebelum mulainya peradaban manusia dengan semakin pesatnya peningkatan peradaban manusia. Semakin banyak pula peraturan dan pelanggaran baru, kejahatan yang telah menjadi sebuah bayangan dari peradaban manusia yang menghancurkan dan memberikan penderitaan. Kriminologi memberikan bahan-bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baru dan memberikan penjelasan sebab-sebab dari terjadinya suatu kejahatan, menciptakan upaya pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Kriminologi sudah memberikan banyak manfaat untuk mengurangi penderitaan pada umat manusia, yang menjadi suatu tujuan utama dalam mempelajari ilmu kriminologi. Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem peradilan pidana, kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya peradilan. Lalu aliran-aliran pemikiran dalam kriminologi. Di sini dijelaskan beberapa aliran pemikiran dalam kriminologi. Pertama yaitu aliran klasik. Aliran klasik ini merupakan golongan aliran tua. Dalam aliran klasik ini terdapat pemahaman dan keyakinan akan Tuhan atau kekuatan gaib, atau ada kekuatan besar di luar kekuatan manusia. Aliran klasik di sini biasa dikenal dengan hedonistik atau kehendak bebas, atau juga bisa disebut free will. Manusia dilahirkan atau diciptakan ke dunia atas kehendak Tuhan dan pasti ada tujuannya. Dan semua manusia memiliki kehendak yang bebas dengan konsekuensi yang telah dikalkulasikan sendiri. Bisa disimpulkan bahwa dalam aliran klasik ini atau hedonistik berarti memiliki kebebasan memilih atas segala kehidupannya, namun harus bisa menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Lalu yang kedua, aliran neoklasik, yaitu aliran ini merupakan aliran tua. Namun berbeda dengan aliran klasik, bedanya dalam aliran neoklasik sudah mulai mempertimbangkan faktor fisik, lebih menekankan faktor-faktor dari luar pelaku. Lalu yang ketiga, aliran positif. Dalam aliran positif ini terdapat patokan dan ukuran objektivitas atau faktual. Aliran ini lebih mengedepankan realnya atau fakta-faktanya. Dan dalam aliran positif di sini memberikan batasan alamiah untuk kejahatan karena kesulitan menemukan batasan undang-undang. Aliran positif ini pertama kali muncul dari Italia. Aliran ini diungkap oleh Lombroso yang merupakan orang yang pertama kali meneliti kejahatan secara keilmuan. Oleh karena itu, Lombroso dikenal sebagai bapak dari kriminologi. Lalu penjelasan tentang mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Mazhab antropologi atau bisa disebut mazhab Italia. Mazhab ini dipelopori oleh seorang sarjana yang bernama Lombroso.
Menurut ajaran kriminologi, Lombroso ialah manusia lahir telah ditakdirkan sebagai penjahat. Penjahat menurut pandangan Lombroso mempunyai tanda-tanda tertentu sebagai pertanda jenis manusia tersendiri yang dilihat dari segi antropologi. Mereka memiliki kelainan tengkorak, keganjilan dalam otak, seperti hewan. Roman mukanya juga berbeda dengan manusia biasa. Tulang rahang lebar, muka mencong, tulang dahi melengkung ke belakang, dan kurang peka perasaan. Banyak sarjana yang tidak sependapat dengan Lombroso. Umumnya yang menentang mazhab ini adalah mereka yang menganut mazhab lingkungan. Salah seorang penganut mazhab lingkungan yang melontarkan sanggahannya terhadap mazhab ini adalah Gertrude, yang antara lain menyatakan bahwa kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis, tetapi juga sosiologis. Mazhab lingkungan atau bisa disebut mazhab Prancis. Nah, mazhab ini dipelopori oleh Lacazette, yaitu menurut mazhab ini terjadinya kejahatan yang disebabkan oleh yang pertama kehidupan masyarakat yang berbeda-beda, individualisme, ekonomi dan politik, lalu lintas yang membawa perubahan atau gerak masyarakat, lalu yang terakhir yaitu culture conflict. Sebab terjadinya kehidupan masyarakat yang berbeda-beda menjadi jahat adalah karena tekanan masyarakat untuk kepatuhan dari pihak orang tua yang tidak seragam dan tidak harmonis. Dalam keadaan demikian, masyarakat tak mempunyai persetujuan cita-cita masyarakat. Akibatnya, banyak anggota masyarakat tidak mengenal yang namanya norma-norma yang memiliki tingkah laku benar atau tepat. Jadi mereka selalu berada dalam keadaan di mana masyarakat kehilangan pegangan norma atau bisa disebut anomi. Keadaan politik ekonomi memang berpengaruh dalam hal kejahatan. Perubahan politik sangat berpengaruh besar. Dengan adanya perubahan norma, dengan sendirinya berubah pula pandangan orang-orang itu di masyarakat. Orang-orang akan mengalami anomi. Norma mana yang harus diikuti? Akhirnya orang tidak tahu mana perbuatan baik dan buruk. Nah, dengan adanya pengaruh kebudayaan dari luar atau dengan adanya perubahan kebudayaan besar sekali pengaruhnya terlihat dengan kenakalan anak-anak. Perubahan kebudayaan dan norma paling mempengaruhinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa naik turunnya kejahatan menurut Sujono tergantung pada keadaan masyarakat itu sendiri, bagaimana sistem pergaulan masyarakat, keadaan politik, perekonomian, kebudayaan, dan begitu pula keadaan keluarga seseorang. Oke, sekarang kita sudah sampai di pembahasan yang terakhir atau topik yang terakhir, yaitu tentang teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Nah, mazhab lingkungan ini biasa disebut dengan mazhab Perancis. Nah, menurut teori dari mazhab ini, seseorang melakukan kejahatan itu karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya atau lingkungan sekitar. Nah, baik dari lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, termasuk dengan pertahanan dari dunia luar, serta penemuan teknologi. Nah, dalam mazhab lingkungan ini terdapat teori-teori kriminologi, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada teori asosiasi diferensial atau differential association. Nah, teori ini pertama kali dikemukakan oleh seseorang ahli sosiologi Amerika,
yaitu Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya yang berjudul Principle of Criminology. Nah, Sutherland ini menggunakan istilah differential association untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. Nah, menurutnya mungkin saja seseorang melakukan kontak atau hubungan dengan definition variable to violation of law atau dengan definition unvariable to violation of law. Rasio dan definisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai suatu jalan hidup yang diterima. Untuk teori yang kedua yaitu teori anomi. Nah, menurut Robert Kay, di dalam suatu masyarakat itu yang berorientasi kelas, jadi kesempatan untuk menjadi yang teratas itu tidak dibagikan secara merata dan sangat sedikit anggota dari kelas bawah untuk mencapainya. Teori anomi ini dari Marton menekankan pentingnya unsur yaitu kultur aspiration atau kultur goals yang diyakini masyarakat stabil. Nah, unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain saran harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial itu merupakan akar dari masalah kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya struktur sosial ini kan berarti terdapat kelas-kelas dalam satu masyarakat, ada kelas atas dan kelas bawah. Nah, banyak masyarakat kelas bawah ingin menjadi masyarakat kelas atas. Nah, dengan keinginan mereka dari kelas bawah ini akan menjadikan atau akan menghalalkan berbagai macam cara agar mereka menjadi kelas teratas. Nah, dari situ bisa menimbulkan suatu kejahatan-kejahatan yang terjadi demi mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat. Nah, selain itu, teori ini berasumsi bahwa orang taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan. Jadi mereka itu di bawah tekanan, dari tekanan hukum, nah mereka justru akan melakukan sebuah tindakan kejahatan karena mereka dibatasi oleh adanya hukum-hukum itu. Nah, disparitas antar tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi. Dan untuk teori yang terakhir atau teori yang ketiga yaitu adalah teori kontrol sosial atau social control. Teori kontrol sosial ini merujuk kepada setiap perspektif yang membahas tentang pengendalian tingkah laku manusia. Jadi dalam teori ini manusia itu benar-benar dikendalikan dengan adanya kok teori kontrol sosial ini. Nah, sementara itu pengertian dari teori kontrol sosial ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Munculnya teori kontrol sosial ini diakibatkan dari tiga ragam perkembangan dan kriminologi. Tiga perkembangan yang dimaksud itu adalah yang pertama, adanya reaksi terhadap labeling dan kontrol, dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Nah, jadi kriminologi konservatif ini, sebagaimana teori ini berpijak, kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu penjahat. Nah, yang kedua itu munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatif dan
berorientasi kepada sistem. Dan yang terakhir itu teori kontrol telah dikaitkan dengan suatu riset baru khususnya bagi tingkah laku anak atau remaja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah pengucapan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well done guys, great job. Thank you.